Shalom lekulam. Kali ini saya akan membawakan Parasha Matot Masei yang disusun oleh Rabbi Jonathan Sacks. Berikut penjelasan singkatnya. Parasha Matot dimulai dengan Moshe yang mengajarkan orang-orang tentang janji dan sumpah, di mana sumpah mereka dan bagaimana mereka harus menjaga dan bagaimana sumpah mereka juga dapat dibatalkan. Dua suku yaitu suku Ruben dan Gad bersama dengan setengah suku Menashe kemudian meminta izin untuk berdiam di sisi timur sungai Yordan, di mana tanah itu adalah tanah padang rumput yang ideal untuk mereka berternak. Moshe kecewa karena mereka memilih untuk tinggal di luar tanah perjanjian, tetapi akhirnya Moshe mengatakan, ya, bisa. Selama mereka yang pertama kali bergabung dalam semua pertempuran untuk memperjuangkan tanah perjanjian yang mana terletak di sebelah barat sungai Yordan, dan mereka juga yang membantu sisa orang-orang Israel. Parashat Masei memberi kita daftar dari 42 titik pemberhentian perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun melintasi padang gurun. Pemberhentian terakhir mereka adalah di dataran Moab, tempat mereka akan tinggal sampai kematian Moshe. Kemudian Parasha menetapkan perbatasan tanah perjanjian serta menyoroti tempat-tempat mana yang akan menjadi kota perlindungan dalam kurung di mana orang yang bersalah atas pembunuhan tanpa disengaja dapat hidup dengan aman, dilindungi dari kerabat orang yang telah meninggal itu. Matot dan Masei sering dibaca bersama dalam para surat terakhir dalam buku Bamidbar. Buku ini penuh dengan kisah-kisah tentang apa yang terjadi ketika orang-orang tinggal di padang gurun, serta hukum yang diajarkan orang-orang selama masa ini. Moshe mengajar mereka dalam kurung dengan dan kita tentang hukum kemurnian, Mishkan, Lashon Hara, dan hukum masa depan untuk tanah perjanjian. Kadang-kadang orang-orang memberontak melawan Moshe dan melawan Tuhan sendiri. Kadang-kadang mereka mengeluh atau melanggar hukum. Setiap kali mereka melakukan kesalahan, Tuhan mengampuni mereka dan Moshe berusaha menunjukkan kepada mereka cara yang lebih baik untuk berperilaku. Moshe memainkan banyak peran ketika memimpin orang-orang Yahudi selama hidupnya. Torah menunjukkan dia sebagai seorang gembala, seorang pemimpin militer, seorang nabi, dan seorang hakim. Namun dia dikenal sebagai Moshe Rabbeinu, yang artinya Moshe guru kita. Itu karena ini adalah kehormatan terbesar yang bisa kita bayar kepadanya. Peran guru adalah yang paling dihormati dalam masyarakat Yahudi, karena pendidikan adalah yang tertinggi dari nilai-nilai kita. Masuk penjelasan inti. Kota-kota perlindungan disisihkan untuk melindungi mereka yang dinyatakan bersalah atas pembunuhan, yaitu membunuh seseorang secara tidak sengaja tanpa kebencian ataupun niat. Karena praktik pembalasan darah yang dulunya universal, di mana keluarga korban akan membalas dendam dengan membunuh mereka yang bertanggung jawab. Tempat-tempat perlindungan ini sangat diperlukan, seperti yang dikatakan dalam Softim. Dan dia akan melarikan diri ke salah satu kota ini dan hidup. Devarim 19 ayat 5. Konsep yang tampaknya sederhana ini diberi interpretasi yang luar biasa oleh Talmud. Orang bijak mengajarkan bahwa jika seorang siswa diasingkan, gurunya diasingkan bersama dengannya. Seperti yang dikatakan, dan dia akan melarikan diri ke salah satu kota ini dan hidup. Jadi kita harus melakukan halal untuknya yang akan memungkinkannya untuk hidup. Makot 10a. Rambam menjelaskan, hidup tanpa belajar bagikan kematian bagi para sarjana yang mencari kebijaksanaan. Dalam Yudaisme, belajar dipandang sebagai kehidupan itu sendiri, dan siswa membutuhkan guru untuk membimbing mereka. Jadi seperti yang dijelaskan Rambam, guru kita memberi kita lebih dari sekedar pengetahuan. Mereka memberi kita kehidupan. Perhatikan bahwa ini adalah putusan halakik yang mengandung pesan penting. Yudaisme menghargai guru-gurunya,
seperti menghargai orang tua, dan dalam satu hal, mereka bahkan lebih penting. Orang tua memberi kita kehidupan fisik dan guru memberi kita kehidupan rohani. Dan ketika orang tua kita mengajar kita, kita diberkati 2 kali lipat. Kehidupan fisik adalah fana atau sementara, tapi kehidupan spiritual itu abadi. Oleh karena itu kami berhutang kepada guru kami dalam kehidupan kami, dan dalam arti paling dalam. Untuk seorang sarjana Torah yang mendedikasikan seluruh hidup mereka untuk mengajar tentang pembelajaran Torah, ini menjadi kehidupan itu sendiri bagi mereka. Tanpa Torah, hidup tidak ada artinya. Dalam batas tertentu ini adalah kasus untuk semua orang Yahudi. Dan Talmud mengungkapkan ini dengan membandingkan Torah di berbagai tempat, bagaikan seperti air dan udara yang merupakan kebutuhan fisik dasar dari manusia untuk hidup di dunia ini. Untuk anak-anak yang lebih kecil, ini mungkin kegiatan yang lebih menantang. Mereka mungkin dapat menyebut nama guru yang memiliki hubungan dekat dengan mereka dan merasa diperkaya, tetapi lebih sulit bagi mereka untuk melihat gambaran yang lebih besar tentang bagaimana guru dapat mengubah kehidupan. Kadang-kadang melalui hal-hal kecil. Anak-anak yang lebih tua dan orang dewasa mungkin dapat melihat ini dengan sangat jelas, bisa melalui satu percakapan tertentu atau perasaan yang berkelanjutan bahwa guru ini percaya pada mereka, atau saat guru pergi di atas atau di luar tugas mereka sebagai guru untuk merawat mereka. Guru memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan, dan kadang-kadang dibutuhkan beberapa tahun untuk melihat bagaimana kita telah dipengaruhi oleh mereka. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan dari para Matot Masei. Terima kasih. Shabbat Shalom. Shalom. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Haftorah Matot Masei, periode 3 minggu. Untuk bacaannya dapat dilihat di dalam kitab Yeremia pasal 2 ayat 4 sampai 28 dan Yeremia pasal 4 ayat 1 sampai 2. Haftarah untuk minggu ini adalah yang kedua dalam serangkaian 3 haftarah membaca selama periode antara ke-17 dari Tammuz dan ke-9 Av. Di dalamnya, Yeremia menegur orang-orang Yahudi atas tindakan mereka yang pada akhirnya akan membawa pada mereka kehancuran bait suci dan pengasingan orang-orang Yahudi. Orang-orang telah meninggalkan Hashem dan sebaliknya mengarahkan pengabdian mereka pada kesombongan, penyembahan berhala, dan semua yang menyertainya. Para pemimpin rakyat diam saja atau mengikuti gaya hidup memalukan ini sendiri. Tren itu sepertinya tidak akan dilawan dalam waktu dekat. Jika generasi yang akan datang akan melanjutkan dengan cara ini, mereka harus menanggung beban akibatnya. Israel telah jatuh dari anugerah, bahkan oleh standar negara-negara kafir di sekitar mereka. Dalam sejarah mereka, negara-negara ini tidak menjual tradisi mereka atau meninggalkan cara nenek moyang mereka. Meskipun dewa yang mereka sembah itu sifatnya konyol, orang-orang masih memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi apa yang telah diturunkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Sebaliknya, Israel jatuh 2 kali lipat. Mereka telah meninggalkan Hashem yang sebenarnya dan terlebih lagi menukar dia dengan kepalsuan dan kesombongan. Kehancuran yang membayangi akan membawa kejutan dan ketidakpercayaan. Apakah ini orang-orang yang dikenal sebagai anak-anak Hashem? Mereka akan tampak lebih seperti anak dari seorang budak pada saat itu. Bagaimana Hashem dapat membiarkan tragedi seperti ini menimpa mereka? Tetapi sebenarnya orang-orang membawanya ke atas diri mereka sendiri. Mereka telah dibimbing di jalan kebenaran, tetapi mereka telah memilih untuk menyimpang. Meletakkan kepercayaan mereka pada dewa-dewa lain, ternyata tidak membawa mereka banyak kebaikan. Nabi menghukum orang-orang dengan mengatakan, sekalipun kamu mencuci dengan niter dan menggunakan banyak sabun, kedurkahanmu ternoda di hadapanku. Kata Hashem. Sekarang, maksudnya tidak mungkin adalah bahwa tidak ada harapan yang tersisa untuk rakyat. Bagaimanapun, Yeremia berulang kali mendorong mereka untuk memperbaiki cara mereka dan dengan demikian menghindari bencana. Talmud dan komentar-komentar oleh karena itu berusaha untuk memahami arti dari kata-kata ini.
Arbanel menawarkan penjelasan berikut. Mencuci tubuh secara menyeluruh dianalogikan dengan pengembalian eksternal kepada Hashem. Sama seperti tubuh yang bersih bersinar, tidak mengatakan apa-apa tentang kesehatan internalnya. Demikian juga, tindakan kebaikan semata-mata tidak benar-benar menyatakan apapun tentang situasi spiritual aktual orang tersebut. Semua bisa terlihat sangat baik di luar, tetapi jika orang itu busuk secara internal, itu hanya masalah waktu sampai lapisan eksternal akan memudar juga. Perubahan nyata harus terjadi. Yeremia lebih jauh membandingkan orang-orang dengan keledai liar yang berlari di padang belantara. Dia tidak bisa ditahan, dan mereka ingin menangkapnya, bahkan tidak perlu mencoba untuk menangkapnya. Namun, waktunya juga akan tiba ketika dia berada di bulan terakhir kehamilannya. Pada saat ini, dia tidak mampu berlari dengan cepat dan dapat dengan mudah ditangkap. Dengan cara yang sama, orang-orang Yahudi dapat menjalani kehidupan yang sembrono dan kebebasan yang dangkal, tetapi perhitungan akan segera datang. Bulan yang dimaksud di sini adalah kiasan untuk bulan Av, yang berisi hari ketika kedua bait suci dihancurkan dan banyak musibah lainnya menimpa orang-orang Yahudi. Pembacaan ditutup dengan jaminan bahwa dengan Teshuvah, orang-orang Yahudi akan menghindari kesulitan dan akan kembali ke kejayaan mereka sebelumnya. Komitmen mereka atau sumpah akan hanya untuk Hashem, dan mereka akan berfungsi sebagai kebanggaan dan berkat bagi bangsa-bangsa di sekitar mereka. Yang berikutnya, kejahatan ganda. Seperti halnya setiap aspek Yudaisme, bait suci dan kehancurannya tercermin secara spiritual dalam hubungan antara orang Yahudi dan penciptanya. Kuil atau bait suci fisik adalah tempat di mana keilahian hadir dalam arti sepenuhnya, tempat hadirat Hashem. Demikian pula, seorang Yahudi diperintahkan untuk membangun bait suci di dalam dirinya dengan memungkinkan keilahian menjadi hidup dan nyata dalam kehidupannya. Kehancuran bait suci fisik tercermin secara spiritual dalam penghancuran perasaan dan kepekaan Hashem dalam diri orang Yahudi. Gagasan ini mengekspresikan dirinya terutama berkaitan dengan studi Torah. Orang bijak kita memberitahu kita, sejak hari bait suci dihancurkan, tidak ada yang maha suci, terberkatilah dia di dunia ini selain yang 4 hasta, dari halakha atau hukum Taurat. Pengabdian kepada Torah adalah ujian terhadap situasi spiritual seseorang. Seorang Yahudi secara alami harus senang dan menikmati mempelajari Torah. Fakta bahwa ia terhubung dengan dan menyerap kesalehan dengan mempelajari Torah seharusnya cukup untuk mendorongnya, terlepas dari materi pelajaran apa yang ia pelajari. Kurangnya kehangatan dan kegembiraan ini adalah kondisi pengasingan dan kehancuran spiritual. Ada dimensi tambahan dalam hal ini, yang dapat ditemukan dalam ayat Haftarah ini. Karena umatku telah melakukan 2 kejahatan, mereka telah meninggalkan aku, mata air kehidupan yang hidup, untuk menggali sendiri waduk pecah yang tidak menampung air. Dalam pengertian spiritual, Hashem mengungkapkan kesedihannya atas fakta bahwa orang Yahudi tidak hanya meninggalkan pembelajaran Torah, tetapi juga dia telah beralih untuk mencari kebijaksanaan dan disiplin lain. Sikap Yahudi terhadap berbagai ilmu dan filsafat adalah bahwa mereka adalah sarana untuk mencapai tujuan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan ini dapat dipelajari untuk mencari nafkah yang memadai, untuk meningkatkan dunia, atau untuk tujuan memahami Torah atau meningkatkan kinerja mitzvah. Tetapi kehidupan dan jiwa seorang Yahudi tidak boleh fokus semata-mata hanya pada ilmu pengetahuan saja. Mereka dapat menjadi alat, sarana untuk mencapai tujuan suci. Tetapi mereka bukan tujuan itu sendiri. Bagi seorang Yahudi, pengejaran pengetahuan selain Torah untuk kepentingannya sendiri tidak hanya merupakan pengalih perhatian dari misinya, tetapi juga memiliki efek negatif yang besar dalam menurunkan kepekaan dan mencemari kemampuan persepsi tentang kebijaksanaan Hashem. Ketika kecenderungan jahat mencengkram seseorang, hasil pertama adalah bahwa ia terasing dari kehangatan pembelajaran Torah. Setelah ini tercapai, orang tersebut sering meluncur lebih jauh dan mengembangkan keinginan untuk menjadi dicapai dalam pengetahuan dan disiplin lain. Ini demi mereka sendiri.
Ini sering dilakukan dengan asumsi bahwa mereka dengan melakukan ini ia akan menemukan makna dan kebajikan batin, setidaknya pada tingkat yang akan memuaskan diri fisiknya paling dasar. Pernyataan dalam ayat ini adalah bahwa ini tragis 2 kali lipat. Tidak hanya waduk ini tidak mengandung air, tetapi mereka akan kehilangan bahkan air yang mungkin dibawa ke sana dari tempat lain. Dalam analoginya, Torah dibandingkan dengan air. Hanya Torah yang memiliki kemampuan untuk memuaskan dahaga batin seorang Yahudi. Meninggalkan Torah dengan menggali dunia intelektual asing tidak hanya tidak akan memberikan kedamaian bagi orang Yahudi, itu juga akan semakin membuatnya frustasi ketika dia akhirnya tidak menemukan makna dalam pengejaran ini. Tapi lebih jauh dari ini, tidak hanya waduk ini tidak berguna sendiri, mereka juga kontraproduktif karena mereka akan menyebabkan hilangnya air yang dibawa kepada mereka. Perendaman dalam pengetahuan duniawi mengacaukan pikiran sehingga tidak mampu menyerap Torah dengan baik. Segera setelah tanggal 9 Av, hari kehancuran Bait Suci, hari libur tanggal 15 Av dirayakan. Banyak kejadian positif yang secara historis terjadi pada hari ini. Ini adalah semua hasil dari konsep fundamentalnya. Itu adalah hari yang melambangkan bangkit setelah penurunan kehancuran. Talmud menyatakan bahwa tanggal 15 Av juga menandai akhir dari hari-hari musim panas dan sejak saat itu malam semakin panjang. Secara tradisional, jam malam dan dini hari adalah waktu yang optimal untuk belajar Torah. Selama siang hari, urusan duniawi dan bisnis harus diperhatikan. Malam hari menawarkan keheningan dan ketenangan yang diperlukan untuk pengabdian kepada Torah. Oleh karena itu, tanggal 15 Av membawa serta kesempatan untuk mencurahkan lebih banyak waktu untuk belajar Torah. Ini jelas bukan kebetulan. Sama seperti kehancuran spiritual dimulai dengan keterasingan dari Torah, demikian juga pembebasan dan penebusan rohani datang melalui pengabdian kepada pembelajaran Torah. Pada awalnya, ini mungkin membutuhkan disiplin diri. Tetapi pada akhirnya, Torah akan menembus semua batas dan mengangkat orang ke tingkat yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Penjelasan Haftarah ini saya ambil dari kabat.org. Sekian dari saya, Sahabat Shalom.